ini hari pertama tahun ajaran baru dimulai. Nah, bersyukur kepada Tuhan, kami dari Pesat Nabire dan Manokwari bisa beribadah bersama-sama untuk menyambut tahun ajaran baru, ajaran 2021-2022. Inilah tahun kedua dalam tahun ajaran pendidikan, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, yang kena dampak dari COVID-19. Bersyukur kepada Tuhan kalau Dia tetap menyertai kita, mempercayai kita. Saya tidak tahu yang di Momi Waren, apakah masih ada keluarga-keluarga guru yang belum balik dalam liburan ini karena terkendala dengan PPKM. Lusa hari Rabu, keluarga Bapak Harto akan berangkat dengan labobar dari Surabaya, balik ke Nabire. Nah, bersama dengan 2 lagi saudara kita yang akan bergabung. Puji Tuhan. Nah, saudara, kenapa saya berkata bahwa 2 tahun ini betul-betul kita nggak pernah membayangkan akan mengalami kesulitan dalam ajaran, mengajar. Karena nggak bisa tatap muka. Banyak orang tua kesulitan. Ya, banyak anak-anak apalagi yang di Papua. Sinyal begitu terganggu. Walaupun punya HP bagus. Tapi kalau sinyalnya bermasalah. Aduh, kasihan anak-anak, kasihan orang tua. Banyak kendala. Tapi kita syukuri. Sudah lewat. Bisa kita lewati. Anak-anak yang berjuang kalian luar biasa. Orang tua murid, sungguh kami kagum, kami bangga. Guru-guru yang harus kerja keras, ekstra jam. Karena mesti melembur, menyiapkan semuanya. Tapi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Baik kami guru-guru, baik orang tua, baik murid. Tuhan menolong kami. Satu hal yang kita bersyukur. Akhirnya, ada beberapa di antara kita yang tadinya gaptek. Betul ya? Ya. Akhirnya mau nggak mau karena keadaan kita dipaksa untuk belajar. Lumayan bukan dalam hal ini. Nah, satu hal lagi yang positif. Maafkan kalau ada orang tua nggak setuju. Memang sejak zaman Musa dulu, pendidikan itu sudah diserahkan dan tanggung jawab orang tua, papa mama di rumah. Ulangan 6 ayat 7. Jelas sekali. Termasuk kelas-kelas sekolah minggu. Berabad-abad orang tua menyerahkan pengenalan kepada Tuhan akan anak-anaknya pada guru-guru sekolah minggu di ruang-ruang kelas di gereja. Tapi selama pandemik ini, setahun lebih ini, mau tidak mau, karena anak-anak paling rawan untuk ikut kumpul-kumpul karena COVID ini. Akhirnya mau nggak mau ya orang tua yang jadi guru sekolah minggunya anak-anak itu. Dan itu sungguh luar biasa. Ya, karena ditampilkan oleh saudara kita dari Samarinda, saya bacakan ayatnya. Ulangan 6 ayat 7. Ya, Ibu Miss masih ada di Jogja ya. Ibu Miss gabung di Facebook. Ya, karena Zoom sudah lewat dari kapasitasnya. Ya. Haruslah engkau. Harus, ini perintah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi jelas ini perintah untuk orang tua. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya, mendiskusikannya dengan anak-anak kita juga. Nah, jadi orang tua murid, maafkan kami kalau kami guru-guru membuat susah dalam tanda kutip. Karena anak-anak harus belajar online. Begitu nanti saya akan tayangkan video kocak ini ya. Tunggu dengan Pancasila. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini. Pancasila. 1. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tunggu. Ketuhanan Ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha
Coba diam jangan nyong. Coba cerita. Coba Jo. Tidak. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu yang Tuhanan. Ketuhanan. Tuhanan yang mana esa. Coba kuat. Mana no? Nyong, ambil kamar usah sapu mano. Kita yang mau bermain Rafa ya, tanya Yesus tengah mati kita ya. Ambil kamar dulu. Ada belajar online. Pancasila satu yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang mana esa. Maha, M-A-M-A-H-A, Maha. Sini. Cepat aja. Mama susah dia sasapu Cepat aja kurang sasapu lidi. Jangan situ. Kurang sasapu lidi, cepat aja Sepatu nanti. Pajo kuan. Cuy ke mama, Pancasila. Pancasila Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba ulang sama yang tadi. Pancasila satu yang ketuhanan yang mana esa. Yang Maha. M-A-M-A-H-A, Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang mana Maha, Rafa, Maha. M-A-M-A-H-A, Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pajo, ibu Telima Rentek mau kirim Pak Ibu, cepat Jo. Sakit hati sekali Nyada, baru satu. Nyada maksudnya setengah mati. Baru satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Setengah mati dia belum DP 2, belum DP 3, belum DP 4 sampai 5 Bukan masalah somala DP tugas kita bekeng. Tinggal mau bekeng video. Udah Rick, cukup. Oke ya, itulah dia. Iya ya, jadi jangan stres ya mama, papa ngajarin anak-anak. Jangan stres. Oke, bagaimana capeknya orang tua ngajar anak via online. Nah, apalagi harus direkam, terus diserahkan ke sekolah. Nah, dari situ saya belajar ternyata banyak orang tua jadi sutradara dadakan. Bisa membuat film ya untuk pelajaran anak-anaknya. Nah, itu positifnya. Perintah ini untuk kita ayah ibu harus siap untuk mengajarkan berulang-ulang. Tidak ada tulisan. Yang sebelum Musa ada yang menulis. Berarti Musa ini orang pertama di dunia yang menuliskan bahwa mengajar itu enggak cuma 7-8 kali, enggak cuma 10-12 kali. Mengajar itu berulang-ulang. Kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya pada waktu kamu duduk. Nah, saudara, berulang-ulang. Maka itu kalau ada anak-anak ikut gabung di sini dan papa mamamu pernah ngomong gini, capek mama ini ngajar kamu. Sudah berapa kali? Kenapa kamu nggak ngerti-ngerti? Anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah kalian dengar dari Ulangan 6 ayat 7, maka kalau mama papamu marah ngajar kamu berapa kali nggak ngerti-ngerti, tolong bacakan ayat ini. Ma, pa, kata Tuhan mengajar anak-anak itu berulang-ulang. Jadi harus sabar, nggak boleh suka marah-marah. Begitu ya anak-anak, bacakan ayat ini ke papa mamamu. Nah, kalau papa mamamu masih marah-marah terus, jangan takut. Laporkan ke Tuhan yang punya firman yang dilanggar papa mamamu itu. Nanti Tuhan berurusan dengan papa mamamu. Jadi saudara, dengan COVID-19, Ulangan 6 ayat 7 jadi kenyataan. Ya, jadi kenyataan. Harus papa mama yang punya tanggung jawab untuk mengajar anak-anaknya. Baik pelajaran sekolah, terlebih-lebih pelajaran untuk mengenal Tuhan. Aduh, oh ini ada yang ngaku, ada yang ngacung. Ya, orang tua yang gak sabaran ini di Instagram saya. Bertobat ya setelah dengar ini.
Keren sekali firman Tuhan ini. Kita nggak tahu. Akankah sepanjang tahun ajaran 2021-2022 tetap seperti ini? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, Tuhan yang setia kepada kita tidak pernah berubah terhadap firman-Nya. Maka itu kalau Tuhan masih mempercayai kita, khususnya kita di Yayasan Pendidikan Pesat ini untuk mengelola pendidikan berpola asrama dari jenjang PAUD, TK, terus sampai SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, itu anugerah Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih untuk semua jeripaya, saudara-saudara, para guru, para pendidik, kerjasama dengan orang tua. Terima kasih untuk para donatur yang Tuhan pakai untuk tetap memberkati kami, sehingga pelayanan pendidikan ini, proses belajar mengajar tetap berjalan. Nah, ada satu hal yang kita mau pelajari. Fasilitas yang Tuhan beri kepada kita. Perjuangan yayasan untuk menyediakan fasilitas buat pendidikan. Berjuang untuk meningkatkan skill, ya, penambahan ilmu pengetahuan intelektual para guru. Terus kami perjuangkan. Tapi tanpa yang satu ini, maka semua ini akan sia-sia. Apa itu? Kekompakan, kesatuan hati. Saudara-saudara, kalau tahun-tahun yang lalu ada banyak kendala, ada banyak masalah dalam kita menjalankan proses belajar mengajar ini, biarlah tahun 2021-2022 ini kita bersemangat untuk segala lubang-lubang, segala tempat-tempat terjal yang kita sempat jatuh di tahun-tahun yang lalu, biarlah tahun ini tidak terjadi lagi. Yaitu kalau kita kompak, kalau kita sehati, jaga itu. Nah, kekompakan kita, kesehatian kita, itu harus punya sasaran, harus punya target, harus punya goal. Mari kita buka Markus 2, mulai ayat 1. Satu terjemahan ajaan. Markus 2, mulai ayat 1. Oh, kepala SMP kita, Pak Yuce, gabung di Facebook. Ya, Markus 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada orang banyak itu. Ingat, nggak ada tempat. Berarti orang berdiri aja susah, akan berdesak-desakan. Ternyata ada masalah tambahan. Bukan cuma ruangannya sempit, tapi masalah tambahan. Ada orang-orang datang kepada Yesus, ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Coba kita merem sebentar. Rumah yang sudah padat, sesak, orang berdiri aja susah, sampai di depan pintu pun gak ada tempat. Tiba-tiba masuk. Nggak cuma si lumpuh. Ingat loh, ada 4 orang yang menggotongnya. Dan bayangkan, orang lumpuh digotong 4 orang. Berarti ada tempat tidur atau alas apalah yang dibawa. Dipikul 2 depan, 2 belakang. Merem sebentar. Masalah ini, saudara. Tapi luar biasa. 4 orang ini kompak. Ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap. Ini loh, keren sekali. Membuka atap yang di atasnya. Coba merenung sebentar. Sekecil-kecilnya rumah. Ya. Kalau 4 orang ini tidak punya strategi,
dan menguasai denah rumah, maka kalimat membuka atap yang di atas Yesus itu belum tentu terjadi langsung. Kalau 4 orang ini tidak mempelajari denah rumah itu. Bisa enggak yang kebongkar atap dapur? Bisa enggak yang kebongkar atap kamar? Bisa enggak yang kebongkar atap kamar mandi? Tapi 4 orang ini bisa membuka atap yang di atas. Yang Yesus ada di bawah atap itu. Wah, ini luar biasa. Oke. Sebaru-barunya sebuah rumah. Ya, dengar ya. Sebaru-barunya sebuah rumah. Kalau bongkar atap, yakin nggak akan tetap kotor yang di bawahnya? Saudara bayangkan. Orang penuh sesak di rumah itu. Mereka lagi asik mendengar Tuhan Yesus mengajar. Tiba-tiba datang apa ini dari atas? Reruntuhan atap itu. Bayangkan. Itu kan pasti ganggu. Nah, bongkar atap itu bukan masalah ringan, saudara. Ini masalah berat. Oke? Nah, 4 orang ini saya kembali. Inilah proyek besar yang Tuhan percayakan buat kita di Papua. Ya, saya ulangi, proyek besar yang ada di Papua. Nah, bisa nggak salah satu dari 4 orang ini ngomong, coba tahu diri dikit lah. Untuk masuk 1 orang saja. Nggak bisa. Nah, kalau kita memaksakan untuk membawa saudara kita yang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus, kita akan masuk berlima loh. Mungkin nggak? Terus yang satu berkata, iya ya. Udahlah, kita hari ini nggak usah masuk. Toh besok-besok juga Yesus masih ada. Ngerti nggak? Apalagi yang perasa, yang sensitif. Aku nggak mau masuk. Aku tahu diri. Aku punya perasaan. Kalau aku juga berdiri di antara mereka. Tahu-tahu diterombol orang. Didesak orang. Minggir. Ada yang masuk. Aku juga marah. Nah, ini yang sensitif. Maaf ya. Di antara kita, guru-guru kita ini. Jangan tersinggung. Saya bicara ini. Karena saya kenal saudara. Sudah lama kita bergaul. Pasti ada yang cara berpikirnya beda-beda. Betul? Masih ingat pembahasan masalah kesatuan bendahara juga. Aduh, begitu lama kita membahasnya. Bahas apa saja. Aduh, lama sekali. Ya wajarlah. Ada istilah 10 orang kumpul berarti 10 otak. Betul juga. Ya. Nah, ini 5 orang pasti. Ya. Bu Guru Alfi komen, 4 orang itu bukan hanya punya tekad, tapi nekat untuk satu tujuan. Betul. Maka itu ya guru-guru yang dikasih Tuhan untuk menghadapi tahun ajaran baru. Ayo dengan pola pikir yang baru, dengan hati yang baru. Saling menghargai pendapat orang. Walaupun itu tidak cocok dengan kita. Nggak apa-apa. Nah, sayang Markus nggak menulis. Apa pembicaraan mereka berempat sehingga mujizat itu terjadi. Saya nggak ditulis. Saya coba-coba kalau saya jadi salah satu di antara 4 orang itu. Saya juga mencoba kalau saya jadi si lumpuh. Ya, kalau si lumpuh ini orang egois, maaf ini saya ngomong. Kalau si lumpuh ini orang egois, ketika dengar 4 orang itu diskusi masuk atau tidak, weh si lumpuh bisa teriak, weh jangan ribut. Aku perlu sembuh. Cepat bawa masuk. Nah, itu kalau si lumpuh egois dan sumbu pendek. Marahnya cepetan. Bukankah ada di antara kita seperti itu? Maaf. Ayo kita berubah. Kalau si lumpuh itu orang perasa. Aduh, gak enak lah dengan yang lain. Jangan maksakan diri. Biar besok-besok juga bisa. Saudara, ini yang luar biasa. Kiranya di tahun ajaran yang baru ini, saudara dan saya melihat
bukan ke diri kita. Melihatlah pada si lumpuh. Saudara kita ini perlu mujizat dari Tuhan Yesus. Maaf. Siapa si lumpuh buat panggilan Tuhan atas hidup kita? Yang 90% kita para guru yang mengabdi untuk Nabire dan Manokwari, 90% lebih kita bukan orang Papua. Tapi kita mau untuk belajar mengasihi anak-anak Papua. Nah, saudara, panggilan Tuhan atas kita dari daerah kita masing-masing. Karena ada anak-anak Papua dalam tanda kutip yang lumpuh. Yang perlu untuk kita tolong. Baik pendidikan secara intelektual. Baik pendidikan secara spiritual dan mental. Saya mau baca komen dari salah seorang mantan guru di Nabire, Manokwari, Dr. Hari Neno Bais. Itulah yang dinamakan pengertian administrasi secara luas. Terima kasih ini Pak Doktor. Saya bacakan, itulah yang dinamakan pengertian administrasi secara luas. Yakni kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Wah, ternyata ada teorinya di dalam teori ilmu kepemimpinan. Betul. Nah, jadi begini saya balik. Selama masih ada perbedaan pendapat di antara kita, selama masih ada gontok-gontokan, maaf saya pakai kata ini, masih ada gontok-gontokan di antara kita. Selama kita masih buang-buang waktu hanya untuk rapat, menyatukan pikiran untuk satu masalah, berarti kita semua sedang tidak sehati. Kita tidak tahu tujuan utama. Saya ulangi lagi ya tulisan Dr. Hari Neno Bais ini. Itulah yang dinamakan pengertian administrasi secara luas. Yakni kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Apa tujuan kita mendirikan sekolah, pusat pendidikan di Papua ini khususnya Nabire dan Manokwari? Karena kita punya tujuan. Supaya anak-anak Papua ini jadi orang-orang hebat. Mereka kalau sudah hebat, mereka bisa jadi pemimpin di tanahnya sendiri. Itu tujuan kita. Dan bersyukur nanti tanggal 16 atau 17 bulan ini kita akan mensyukuri 26 tahun Tuhan mempercayakan pendidikan ini kepada kita. 26 tahun. Karena kita mulai 16 Juli 1995. Ada yang memberi salam. Oh ya, salam kompak teman guru-guru di Nabire. Bangga saya 10 tahun sempat tinggal di Nabire. Bisa menjadi bagian dalam pelayanan pesat Pak Pendeta Alexander Anas Montolalu. Ya, masih ingat ya? Suaminya Bu Hulda. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan ini. Jadi tahun ajaran 21-22 kita semua percaya jelas tidak lebih ringan daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena berat beban ini maka diperlukan kompak, sevisi, sehati. Harus begitu. Efesus pasal 4. Nanti kita kembali ke Markus 2 karena belum selesai. Efesus pasal 4. Mulai ayat yang pertama. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Bentar ya. Efesus pasal 4, mulai ayat yang pertama. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kita sudah dipanggil. Oh, saudara kita, Elia Alexander Tebay,
Puji Tuhan Eli, kamu bisa ikut gabung. Kamu masih di Enaro atau di mana ini? Ya. Kita yang dipanggil. Pertama Tuhan yang panggil kita. Ketika kita menjawab ya akan panggilan Tuhan, lalu Papua memanggil kita, maka berangkatlah kita ke Papua dan ada sampai hari ini. Pesannya, biarlah kamu berpadanan dengan panggilan itu. Coba lihat berapa terjemahan ayat 1 ini. Kita melihat ya. Ayat oleh karena itu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan mendorong kamu untuk hidup sepadan dengan panggilan yang telah kamu terima. Sepadan dengan panggilan yang telah kamu terima. Artinya kalau Tuhan panggil kita jadi guru, jadi pendidik, jadi kakak, jadi papa, mama, buat anak-anak Papua itu berpadanan dengan panggilan itu. Jangan melenceng ke lain-lain. Ya. TSI. Jadi saya sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, menasihati kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggilanmu itu sebagai umat Tuhan. Puji Tuhan. Ya. BIS. Itulah sebabnya saya, seorang tahanan yang ditahan karena melayani Tuhan, minta dengan sangat kepadamu. Hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai seorang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo. Akhir-akhir ini saudara ternyata muncul lagi beberapa pertanyaan kuno. Ya. Oh ini ada FAYH. Ya saya baca ya FAYH. Saya yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, mohon supaya saudara sekalian hidup dan berkelakuan sebagaimana patutnya bagi orang yang telah dipilih untuk mendapat berkat-berkat yang indah seperti ini. Nah, ini saya nggak tahu nih. Dalam minggu terakhir ini ada 3 orang dan 2 itu pengusaha yang bilang begini, Koden, ayolah buka gereja. Terus ada yang berkata lagi, mumpung gereja yang lain masih tutup. Bayangkan ada yang ngomong seperti itu. Saya tanya maksudmu apa? Maaf ya saudara. Pengusaha ini melihat, kapasitas saya dalam melayani firman, dalam mengembalakan orang. Mereka melihat kapasitas saya. Apalagi orang-orang melihat lagi sekali ini kemuliaan buat Tuhan. Apalagi sosial media nggak bisa bohong. Ternyata di antara sekian banyak hamba Tuhan yang ada di Indonesia, Tuhan cukup hebat mempercayai saya untuk tiap hari akses di sosial media untuk mengajar. Nah, pengusaha ini berkata, ayo Koden, buka gereja, saya biayai semuanya. Saya bilang, panggilan saya bukan untuk menggereja. Tahu kata menggereja? Saya tahu panggilan saya. Saudara, serius. Aduh, kalau saya sempat cerita bagaimana tawaran-tawaran itu menggiurkan. Fasilitas semuanya ada. Oh, ini ada yang nyapa saya. Ya. Sylvia Lambang. Halo Koden, wie geht's es dir? Ich bin sehr gut. Tapi Koden lupa siapa ini, di mana. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya tahu panggilan saya. Saya tidak akan bergeser pada panggilan bahwa saya dipanggil untuk mengembalakan tubuh Kristus, bukan satu lembaga organisasi. Dan saya akan tekuni panggilan itu. Nah, begitu pula kita para guru, tekunlah di dalam panggilan itu. Kembali ya ayat 2. Hendaklah Efesus 4. Hendaklah kamu, oh terima kasih Tuhan, selalu, jangan lupa, selalu. Artinya terus menerus. Tolong ya rekan-rekan guru yang terhormat, guru-guru yang hebat penuh pengabdian untuk Papua. Jangan kendor panggilan kalian untuk memintarkan anak-anak Papua. Hendaklah kamu selalu. Selalu apa?
Satu, oh, du bist in Berlin. Ya, ich bin vergessen. Hendaklah kamu selalu rendah hati. 2, selalu lemah lembut. 3, selalu sabar. Ini luar biasa. Maka itu kalau kita hidup dalam kebenaran ini selalu. Oh, ini guru bahasa Jerman. Ya, oke ya. Sylvia nanti minta nomor teleponmu supaya kalian bisa kontak. Jadi rekan-rekan guru, kalau 3 hal ini ada di hidup kita, enggak banyak loh, cuma 3. Tolong kami Roh Kudus supaya kami memiliki 3 karakter Yesus ini. Hendaklah saudara dan saya 1, selalu rendah hati. 2, selalu lemah lembut. 3, selalu sabar. Selalu. Semuanya selalu. Maka panggilan Tuhan atas hidup kita itu akan luar biasa. Nah, kalau 3 hal ini sudah selalu jadi bagian hidup kita, ada perintah, ada tugas. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini sarana-sarana atau fasilitas-fasilitas untuk tetap kompak, untuk tetap sehati. Karena ada orang lumpuh yang kita harus bawa kepada Yesus. Tunjukkanlah kasih kita dalam hal saling membantu. Lagi sekali, selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar. Ayat 3. Dan, oh Roh Kudus tolong kami. Dan berusahalah. Terus memperjuangkan, berusaha memelihara kesatuan roh. Bukan kesatuan untuk kaya raya, bukan kesatuan untuk duit, tidak. Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bukan ikatan kesukuan, maaf. Bukan ikatan kebudayaan. Bukan ikatan warna kulit yang sama dalam nama Yesus. Tapi ikatan damai sejahtera. Ayat 4. Satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Satu roh, yaitu kuasa Roh Kudus. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Yesus Tuhan dipermuliakan. Yang terkandung dalam panggilanmu itu. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Jadi untuk kita mencapai satu kesatuan demi orang lumpuh ini sembuh, tolong hidupi ayat-ayat ini. Tambah lagi Filipi 2. Filipi 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, terima kasih Helmi mengamenkan. Ayo. Ya, jadi kita melihat itu sama. Jadi Filipi 2 mulai ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Apa lawan katanya nasihat? Gosip. Maka itu berapa kali saya marah pada kalian. Kalau ada yang punya mulut ember dalam nama Yesus. Stop gosip. Kalau kita melihat ada seorang saudara kita berbuat salah, kita tahu sendiri ya, bukan kata orang, awas itu. Jangan gosip. Langsung kita datangi dia. Saudaraku, ayo kita beri nasihat. Itu yang betul. Nasihat juga bukan lewat orang lain. Enggak. Harus kita yang tahu. Tidak boleh. Makasih Emus untuk berdoa. Mampukan kami selalu menjaga kesatuan rohmu. Amin. Nasihat bukan gosip. Jangan suka ngomongin orang lain di depan orang lain. Jangan. Bicara langsung. Minta kemampuan Roh Kudus. Dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra. Ada belas kasihan. Aduh.
Luar biasa. 26 tahun Tuhan memberi kepercayaan kita. Ayo kita lanjutkan tahun yang ke-27, tahun ke-30, tahun ke-35, tahun ke-40, nggak tahu. Sampai di mana batas umur kita tidak tahu. Tapi lanjutkan. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ayo. Karena itu, ayat 2, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Diulangi lagi. Hendaklah saudara dan saya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wah, luar biasa ini. Kalau kita bisa menghidupi firman ini, ya, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Satu, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghidupi ini? Ayat 3 adalah kendaraannya. Ya, tahu kata kendaraan untuk menuju kesatuan itu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan. Orang Sulawesi Utara bilang jangan makan puji. Ya, jangan cari itu. Apapun yang Tuhan sudah buat kita berhasil. Kalau nggak ada orang memuji nggak apa-apa. Ya, yang penting hasilnya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayo, hidup seperti itu. Nanti hasilnya akan luar biasa. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Selalu begitu. Nah, tidak boleh ada di antara kita guru-guru ini yang hidup egois, hidup pelit, hidup hanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Jangan. Wow, ini dari Belanda. Ada saudara kita. Ya, dia Boris Sinaga, tapi menikah dengan orang Belanda, Famnya Koning. Ya, Anita, ya, goedemiddag. Ya. Masa COVID begini, lebih baik saling mendoakan, saling menghiburkan, supaya iman kita kuat, imun kita juga kuat. Amin. Thank you well, Anita. Ya, ini Boris Sinaga. Jadi ini caranya supaya kita hidup menang. Dengan menggenapi Efesus 4 dan Filipi 2. Oke, kembali Dr. Nenobais komen. Benar sekali Alkitab itu. Gosip dan egoisme merusak kerjasama dan menghambat pencapaian tujuan. Berarti apa yang tertulis di Alkitab itu diakui oleh dunia dalam dunia kepemimpinan. Terima kasih Pak Doktor memberikan komen-komen ini. Saya ulangi lagi, benar sekali Alkitab itu gosip dan egoisme merusak kerjasama dan menghambat pencapaian. Ayo, kita nggak ada yang mementingkan diri sendiri. Sekalipun masing-masing kita keluarga punya banyak kepentingan, apalagi untuk anak-anak. Ayolah, ya, kita percaya kepada Tuhan kita. Kembali ke Markus 2. Apa yang terjadi setelah mereka buka atap dan menurunkan tilam persis di atas Yesus? Saya kagum sekali. Maka itu dalam kekompakan kita melihat satu target yang lumpuh harus berjalan. Maka diperlukan strategi. Kekompakan selalu menghasilkan strategi. Maka itu mereka berempat bisa tahu Tuhan Yesus ada di ruangan mana. Sehingga mereka nggak bukain semua atap rumah orang itu. Wah, jadi ribut. Terus, ketika ayat 5, Markus 2. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Oke, saya baca dulu komen dari Surabaya, dari Ibu Melati. Sungguh hebat guru-guru di Nabire dan Manokwari. Itulah pahlawan tanpa tanda jasa. Luar biasa. Mereka terpanggil untuk menjadi pengajar bagi anak-anak. Tuhan mempercayakan pada guru-guru. Semangat Bapak dan Ibu guru. Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Ibu Melati memberi support untuk saudara-saudara para guru yang mengabdi untuk Papua. Saudara, ini kalimat yang unik. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi bukan iman si lumpuh. Ini yang unik buat saya. Maka itu berapa kali para guru, papa mama asrama sedih, hancur hati. Melihat masih ada anak-anak kita yang kita didik dari TK. Kita rawat, kita mandikan, kita ajari macam-macam. Aduh, sudah SMA, ada yang hilang. Ada yang terjebak lagi kejahatan, mabuk dan macam-macam. Ada yang meninggal. Rasanya sedih. Tapi biarlah lewat ayat 5 ini, saudara-saudara para guru, para pengasuh asrama, Tuhan ternyata tidak melihat imannya anak-anak itu. Tapi Tuhan melihat iman kita yang mau menjadi berkat buat anak-anak itu. Ayo. Ada lagi komen, saya nggak tahu siapa ini, Vanda Bororing. Semua hebat guru-guru. Berikanlah hati kita untuk mengajar untuk anak-anak Papua. Amin. Jadi yang Tuhan lihat bukan anak-anak itu yang kadang-kadang menjengkelkan kita, nakal, bandel, susah diatur. Para guru yang dikasih Tuhan, guru yang terhormat. Tuhan Yesus ingin melihat iman kita dalam membawa anak-anak ini ke hadapan Tuhan. Dan kalimat lagi Tuhan Yesus berkata, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, ini yang luar biasa, dosamu sudah diampuni. Padahal kan dia ingin sembuh, bukan ingin pengampunan dosa. Dosamu sudah diampuni. Saudara, percayalah karena iman kita, maka anak-anak itu senakal apa, dosanya diampuni Tuhan. Karena iman kita kepada Tuhan untuk mereka. Ayo kita imani. Oh, ini guru dari TK Agape, maaf. Ayo kita lihat. Bagaimana anak-anak yang senakal itu, maaf, sekurang ajar itu. Kalau iman kita benar di hadapan Tuhan, demi anak-anak itu bangun, bangkit, Tuhan menghargai. Terima kasih Bapak untuk kesediaan mengampuni. Nah ini selalu ada ini orang-orang ini. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya sinis, selalu merendahkan. Mengapa orang ini berkata begitu? Mereka ngomongin Tuhan Yesus. Ya menghujat Tuhan. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui hatinya, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Terus Yesus menjawab, manakah lebih mudah, mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Nah, saudara, tidak begitu. Nah, guru-guru, mari kita lihat ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Nah, saudara, inilah senjata yang terhebat. Saya titipkan kepada semua pengurus yayasan. Saya titipkan kepada semua rekan-rekan guru.
Saya titipkan kepada semua yang ikut belajar saat ini. Bahwa kuasa untuk mengampuni dosa itu sudah tidak ada lagi hanya di hidup Tuhan Yesus. Tapi kuasa untuk mengampuni dosa sudah dipindah tangankan kepada kita murid-muridnya. Ingat itu. Maka itu ketika orang-orang Farisi marah. Aduh, maaf Anda, tapi lupa yang mana ini kamu. Dengarkan baik-baik. Ketika kuasa pengampunan dosa tidak hanya ada di tangan Tuhan Yesus, tapi sudah diserahkan ke kita juga. Maka itu, kalau ada yang menyakiti kita, ada yang memfitnah kita, ada yang menggosipkan kita, ada yang berbuat jahat pada kita, mungkin juga anak-anak itu. Hari ini saudara dan saya harus tahu, kita punya kuasa untuk mengampuni. Bukan cuma Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ada saudara kita berdoa dari Bandung ini. Doa kami buat hamba-hamba Tuhan yang melayani dan mengajar di Papua. Ditolong Tuhan. Dan kita akan melihat anak-anak dari Papua yang takut akan Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Amin. Kita ameni ini. Dari Palu ada komen, salut buat para guru di Nabire, Manokwari. Mengawali tahun ajaran baru, para guru dibekali dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita semua boleh diingatkan kembali akan karakter Tuhan Yesus, rendah hati, lemah lembut, sabar. Kalau ketiga hal ini ada dalam hidup kita, maka tunjukkanlah kasih kita dalam hal saling membantu. Dan berusaha untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bukan ikatan kebudayaan atau warna kulit. Amin. Kita bisa dari Manokwari ini ya. Dari mana ini ya. Kita jadi bisa menulis dan membaca. Karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Sebentar. Saya kurang mengerti kalimat ini. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita bisa pandai dibimbing Bu Guru. Gurulah pelita penerang dalam gulita. Saya sambung, oh lagu ini ya. Terima kasih. Dinyanyikan lagi. Lagu pahlawan tanpa tanda jasa. Luar biasa. Jadi ingat ini. Kita dapat kuasa, otoritas untuk mengampuni. Saya tambahkan ayatnya, Yohanes 20 ayat 23. Maka kesatuan iman, kesatuan visi, kekompakan pelayanan, itu terjadi kalau landasannya kita murah pengampunan kepada siapa saja. Yohanes 20:23, saya ulangi. Kesatuan iman, kekompakan kita, kesehatian kita dalam melayani anak-anak Papua. Lengkap setelah Efesus 4, Filipi 2. Jadi lengkap kalau Yohanes 20 ayat 23 kita pakai juga. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara masih ingat sungut-sungutnya orang Farisi imam-imam tadi? Maaf, saudara yang punya sahabat, orang-orang beragama, entah Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, atau ateis sekalipun. Mereka punya konsep yang sama. Kita manusia itu hanya bisa memaafkan. Yang bisa mengampuni itu Tuhan. Itu betul pendapat manusia. Tetapi hari ini kita membaca Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberi mandat buat kita. Mandatnya adalah jikalau saudara dan saya mengampuni orang. Maaf, jikalau kita mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tapi kalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, aduh kita jahat, maka dosa orang itu akan tetap ada. Jadi hari ini saudara,
Siapapun yang menjelekkan kita, memfitnah kita, menyakiti kita, menipu kita, dan macam-macam kejahatan yang lain, termasuk anak-anak kita, dalam nama Tuhan Yesus, dengar, tidak ada hal lain yang kita bisa buat kecuali mengampuni. Maka itu tulisan ini hebat sekali. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita punya otoritas untuk mengampuni dosa. Haleluya. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus. Gunakan ya hak ini. Gunakan otoritas ini. Maka kalau semua kita praktekkan firman ini, di Papua nggak ada orang berdosa lagi. Karena kita pusat pengampunan itu. Anak-anak kita, maaf, senakal apa, sekurang ajar apa, pengampunan terjadi. Kembali ke Markus 2. Bapak tolong kami. Terima kasih. Terima kasih. Begitu, ayo kita bersama-sama saudara menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena kepercayaannya itu luar biasa. Saya ulangi lagi ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Nah, ini dia. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa. Saya tambahkan, begitulah saudara dan saya punya kuasa dan otoritas yang sama untuk mengampuni dosa. Ayo kita gunakan. Maka sepanjang tahun ajaran baru 21-22 dan seterusnya. Kalau Efesus 4 ayat 1-4, Filipi 2 ayat 1-4 dan Markus 2 ini, Yohanes 20 ayat 23 kita genapi. Papua akan mengalami perubahan yang luar biasa karena kita mengampuni. Terima kasih Tuhan. Ayat 11. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Wih, luar biasa. Dan orang itu pun bangunlah, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Nah ini loh, ini yang kita tunggu. Di pusat pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kita di Nabire dan Manokwari Selatan, termasuk Sugapa, ya, sudah lagi resmi hari ini kita ketambahan satu sekolah TK lagi di Pogapa. Luar biasa Tuhan mempercayai kita. Maka orang-orang di Papua dan saudara-saudara kita di luar Papua yang tahu akan panggilan pelayanan kita ini, saya ulangi, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara, ayo kalau mulai hari ini kita kompak, kita sehati. Saudara, betul-betul nanti nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, ingat ketika keledai itu ditunggangi Tuhan Yesus masuk Yerusalem, pasti keledainya pun ikut berbunga-bunga karena orang bersorak-sorai. Tapi ingat, keledai tetap keledai. Jangan jadi orang. Artinya, kalau keledai itu lupa dia keledai, maka ketika orang sorak-sorak, yang disorekan Tuhan Yesus, tapi keledainya kecipratan karena dia, Tuhan Yesus naik dia. Nah, kalau keledainya lupa kalau dia keledai, lalu lupa diri dan keledainya berdiri, Tuhan Yesus jatuh. Ini sekolah minggu. Betul nggak? Tuhan Yesusnya yang jatuh. Karena apa? Dia lupa kalau dia keledai. Tapi percayalah, keledainya pun ikut dalam tanda kutip saya katakan kecipratan. Betul tidak? Kemuliaan itu. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara para guru yang terhormat.
Ayo tahun ajaran 2021-2022, buatlah nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita keledai-keledainya yang Dia tunggangi. Dan tetaplah rendah hati satu dengan yang lain. Tetap rendah hati. Jangan merasa aku lebih hebat. Aku so pengalaman sekian tahun. Aku begini. Tidak. Tapi saling menghormati. Maka itu tolong ya. Kalau ada di antara saudara masih rajin bertengkar, bertobatlah hari ini. Mau bertengkar apalagi saling menerima atas semua kekurangan, kelebihan masing-masing. Itu luar biasa. Nah, saudara, terus selesai. Nah, tapi saya percaya, walaupun gak ada tulisannya, cuma ini intermezzo saja. Pasti 4 orang itu gak pulang ngeloyor gitu aja. Jangan lupa loh, atapnya kembalikan utuh. Jangan lupa itu. Sudah bongkar rumah orang, terus pergi, ngincrit, cuma bilang terima kasih saja. Awas kamu. Nah, inilah hasil kekompakan itu. Woi, ada yang komen. Boru Malau. Yes, amin. Semangat untuk guru-guru di Papua. Bagi kemuliaannya. Pak Guru Helmi, setuju untuk perbaiki kembali atap rumah orang yang kita bongkar itu. Hebat ya, Papa kita sungguh luar biasa dalam hal ini. Aduh, indah sekali kalau tahun 2021-2022 motivasi, visi, tujuan utama kita mengajarkan konsep ini. Saling menolong, saling melengkapi, saling menguatkan, saling menghibur, saling semuanya. Wih, kerajaan surga pasti dinyatakan, saudara. Dan kemuliaan buat Tuhan. Ayat yang terakhir. Ya, nanti saudara lanjutkan. Oh, Papa terima kasih. Papa masih memberi kami kepercayaan di tahun ini untuk belajar bersama-sama. Puji Tuhan, istri saya selalu ikut di Instagram ini untuk belajar. Ayo ayat ini kita pegang. Ya, Filipi 4 ayat 1 dan ayat 4. Oh, ada yang komen dari Samarinda. Ayo jadi keledai yang ditunggangi Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 2 dan ayat 4. Atau bacalah 2, 3, 4 kita aja ya. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir itu mutlak. Jangan cari keuntungan diri sendiri. Jangan cari kepentingan nama baik diri, jangan. Semuanya kompak bekerja. Ya, semuanya. Saya harap juga Pak Peris Banjarnahor ada. Saya belum lihat. Bahkan ku minta kepadamu juga Sungsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja. Yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, akhirnya saudara, ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dengar ya rekan-rekan guru, hamba-hamba Tuhan, saudara yang terkasih. Baik yang di Nabire Manokwari maupun yang di luar. Yang ikut gabung ini. Apa lawan kata sukacita? Bukan duka cita. Bukan. Lawan kata bersukacita itu ngomel. Ngomel. Ada yang komen. Setuju Pak. Dengan berkolaborasi kita akan mengatasi setiap kesulitan. Beban berat pun jadi ringan. Betul. Ini komen bagus. Oke ya. Nah saudara. Kalau kita ngomel dalam melakukan pekerjaan Tuhan, maka setan yang datang. Maka itu untuk apapun saja bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Maka hasilnya akan luar biasa. Seberat apapun beban ini, aduh, bersukacitalah. Puji Tuhan untuk kasih Tuhan yang ajaib, yang hebat untuk kita nikmati. Dalam perjalanan, ada rekan kita dari Nias, Elijah Yawu, tetap bersukacita dalam melayani Tuhan. Betul sekali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Nggak boleh kendor dalam panggilan. Komen itu dari Facebook. Ya, selamat jadi pelaku. Elizabeth siapa? Oh, ya, terima kasih untuk mengingatkan. Keren ya, kalau dunia bisa memuliakan Tuhan. Puji Tuhan.